Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pak Ketua kita, Pak Pimpinan, Pak Haris, yang terhormat para mitra, saya sebut dari yang senior dulu. Sini ada Profesor Dr. Azumardi Azra, Kiai kita, sekaligus juga sekarang jadi Ketua Dewan Pers. Yang terhormat sahabat saya, Pak Menkominfo, Pak Jody Plate, Ibu Sekjen, teman-teman dari KPI dan KIP, hadirin sekalian. Saya ingin memulai penyampaian pandangan ataupun pernyataan dan pertanyaan saya dimulai dari lagu Bang Haji Rhoma Irama. Ya, ini lagu dangdut karena dangdut is the music of my country, katanya Pak Nurul Arifin ini. Ya. Lagunya Judi judulnya, Pak. Di situ kalau kita baca lirik dan bait-baitnya itu dan kita semua bisa menyanyikannya, judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan, bohong kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan. Nah, judi yang sekarang itu bukan judi remi gaplek, domino di kampung-kampung itu, bukan. Tetapi judi yang sekarang kita lihat di masyarakat itu adalah judi yang menggunakan online. Kita semua tahu handphone sejuta umat sudah di mana-mana, dan disitulah sasaran utama dari warga kita, terutama masyarakat kecil di pedesaan-pedesaan. Saya sudah membaca pernyataan dari Pak Menteri tanggal 22 Agustus yang menyatakan bahwa kami sudah 24 jam, ya, seperti minimarket, ya. Sudah 24 jam dengan 3 shift melakukan pemblokiran judi online. Terima kasih Pak Menteri, itu sebuah ikhtiar, cara yang kami apresiasi. Tetapi sehari setelahnya kami juga membaca rilis dari PPATK yang telah melakukan verifikasi terhadap traffic yang terjadi di judi online, itu omsetnya menyentuh sampai dengan 2 triliun, saudara-saudara. Pak Effendi Simbolon, Pak Nurul, 2 triliun setiap tahun omset yang berputar di judi online. Dan itu pasti adalah masyarakat kita kecil, ya. Saya pernah diskusi dengan teman-teman kita, ya. Saya punya katakanlah ART di rumah kita, ya, yang kemudian karena terlibat judi online ini akhirnya menghalalkan segala cara, ya terpaksa kita keluarkan. Ada 2 orang, Pak, dan itu kasihan. Akhirnya gajinya ya tidak diserahkan ke istrinya, ya, kemudian barang-barang di sekitarnya pun diambil, kemudian dijual karena dia dimimpikan dengan kemenangan dan kekayaan itu. Dan saya diskusi dengan teman-teman DPR di sini, banyak sekali asisten ataupun teman-teman yang selama ini membantu itu juga menjadi korban dari judi online. Pertanyaan saya, kalau hari ini kita tidak berharap kepada Pak Menteri, kepada siapa lagi? Ya, Kapolri sudah menyampaikan sikap tegas akan memberantas judi online, dan saya kira ini kesempatan, Pak. Ada momentum soal 303. Saya kira saya menyampaikan pada forum yang terhormat ini, pada Pak Menteri, buat semacam task force, Pak, ya, satu tim satgas dari Kominfo untuk menunjukkan kesungguhan. Jadi bukan soal 24 jamnya, bukan soal 3 shiftnya, Pak, tetapi bisa nggak kita ini menekan dari 2 triliun itu omset berputar dari judi online, bisa berkurang lagi, ya. Kalau menghilangkan kejahatan sampai 0, saya kira tidak mungkin, ya. Sedangkan Nabi diturunkan saja masih ada zaman jahiliyah, masih ada kemungkaran dan seterusnya. Tapi setidaknya ada ikhtiar dari kita semua. Yang kedua adalah kita menghadapi era yang disebut sebagai revolusi 4.0, era disrupsi, ya, di mana semua sekarang serba digital.
Nah, kalau orang-orang baik tidak aktif menyampaikan kontra narasi, baik tentang moderasi dalam beragama, baik tentang informasi yang bersifat edukatif, ya, baik tentang informasi-informasi yang memberikan inspirasi kepada orang lain, tetapi sosial media kita dipenuhi oleh orang-orang jahat, maka yang terjadi adalah generasi-generasi kita lambat laun juga akan menjadi orang-orang jahat. Ya. Karena terpengaruh dengan informasi yang bertebaran di sosial media. Nah, tadi teman-teman menyampaikan ada anaknya kok sudah kenal dengan nama-nama jenis minuman dan seterusnya. Karena tidak sadar mungkin kita memfollow kawan kita yang kemudian kawan kita juga itu memfollow ya, beberapa postingan-postingan yang mungkin tidak baik untuk anak-anak, kemudian dalam algoritmanya kemudian muncullah di laman beranda kita. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita, karena di sini ada Pak Azumardi Azra, ya, Prof. Kalau kita baca surat Yasin itu kan sudah diberikan tanda-tanda al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang masa di mana mulut dikunci, ya. Kemudian berkatalah tangan mereka dan kaki-kaki mereka memberikan persaksian atas apa yang mereka lakukan. Waktu itu kita masih berpikir, kok bisa mulutnya ini tidak berbicara tapi tangan yang berbicara? Kan dulu ada istilah mulutmu harimaumu, ya, karena mulut kita itu bisa berimplikasi pada banyak hal. Nah, ternyata sekarang bukan mulut, tetapi jari-jari kita. Nah, maka untuk itu teman-teman Komisi 1 ada satu perundang-undangan yang menjadi masterpiece, Pak, ya, di tahun ini memberikan kado terbaik untuk negeri kita di era sosial media, yaitu akan lahir undang-undang yang disebut dengan PDP, bukan PDIP, Pak, PDP, Perlindungan Data Pribadi, yang kemarin alhamdulillah sudah akhirnya ada titik temu soal kelembagaan, ya, itu serahkan kepada Presiden. Nanti kita tidak tahu Presiden akan menunjuk Menkominfo ataupun BSSN atau misalnya semacam ad hoc, ya, kita nggak tahu. Tapi itu katakanlah itu lembaga yang akan melakukan menjadi watchdog, ya, yang mengawasi, ya, traffic dalam upaya memberikan perlindungan, proteksi kepada kita, Pak. Ya. Karena Bapak, Bapak Ibu sekalian, kemarin dalam diskusi kita dengan Panglima TNI, perang kita itu sudah bukan perang angkat senjata. Zaman dulu ada resolusi jihad, ada perlawanan terhadap imperialisme, kemudian berdarah-darah, tetapi perang kita sekarang ini adalah perang yang disebut dengan proxy war, ya, perang di dunia maya. Ya. Jadi saya sering sampaikan, Pak Menteri, ya, kalau kita melihat beberapa platform-platform yang ada, misalnya yang terkait dengan marketplace, Pak, sebut saja Shopee lah, ya. Mereka dengan mesin algoritmanya itu sudah bisa membaca, Pak, behavior kita. Minggu depan itu Pak Nurul Arifin itu beli jaket warna apa, Pak Effendi beli baju apa, Pak Haris beli apa, saya beli apa. Ya, maka mereka sudah stok yang namanya logistik barang-barang dari luar dan seterusnya itu, karena sudah pasti akan ada pembelinya, ya. Jadi kalau dulu para kiai kita punya ilmu falakiyah ini, wah ini sekarang bersaing dengan ilmu algoritma, ya. Karena dulu kan membaca bintang, kalau sekarang ini membaca dompet kita agar mereka bisa membeli barang-barang yang mereka jual. Ya. Nah, jadi saya ingin pada kesempatan kali ini, Pak Menteri, dengan judi online ini menjadi concern kita bersama agar kita tidak menjadi bangsa yang rusak. Sebagaimana Pak Jokowi, Presiden kita, punya program yang sangat bagus, yaitu revolusi mental, yang tentu itu basisnya adalah bagaimana membentuk karakter. Seperti kata Bung Karno dulu, adalah yang paling penting itu adalah karakter kepribadian kita dengan berpijak kepada nilai luhur bangsa. Yang terakhir, last but not least, karena saya ini adalah anggota DPR merepresentasikan
daerah pemilihan Pulau Lombok yang masih dalam kategori 3T, maka perbanyaklah Pak Menteri, KIP, KPI, dan juga Akhil Aziz Profesor Dr. Azumardi Azra, programnya perbanyaklah ke dapil kami Lombok Pak, nggak rugi. Karena masih 4 nomor 5 dari bawah dari sisi IPM-nya Pak. Ya. Jadi tidak usah melihat saya sebagai representasi Lomboknya, tetapi daerah yang memiliki karakteristik terluar, tertinggal, terisolasi ini menjadi perhatian. Demikian, terima kasih. Bil maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.